Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil paper kami yang berjudul Penyelesaian Sengketa Praktik Spionase menurut Hukum Diplomatik di luar penggunaan persona non grata. Jadi di sini yang akan memaparkan hanya 3 anggota, yaitu saya sendiri, Vidi Regina Julani Yusuf, lalu ada Ahlisa Alivia Syah dan Valens Kebi sebagai tugas susulan presentasi kami. Langsung saja masuk ke pendahuluan. Jadi praktik spionase ini merupakan isu krusial yang dilarang dalam hukum internasional dan dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan serta melanggar etika dan perjanjian konvensi Wina 1961 yang dimana menurut AIVD Belanda spionase ini adalah pengumpulan informasi rahasia secara diam-diam melalui politik, ekonomi, hingga teknologi. Jika seorang diplomat terbukti melakukannya, ini merupakan pelanggaran serius terhadap etika diplomatik. Dan respons umum yang cepat terhadap pelanggaran ini adalah deklarasi persona non grata atau PNG ini, sesuai pasal 9 ayat yang pertama Konvensi Wina 1961. Namun, mekanisme PNG ini sering memicu ketegangan politik, merusak hubungan bilateral, dan mengganggu kepercayaan antar negara. PNG juga cenderung bersifat sepihak, reaktif, dan simbolik, serta tidak menyelesaikan sengketa secara substantif. Ini menjadi salah satu tantangan pelik dalam hukum diplomatik. Oleh karena itu, paper ini bertujuan untuk membahas bentuk-bentuk penyelesaian sengketa praktik spionase yang dilakukan melalui misi diplomatik di luar penggunaan mekanisme persona non grata. Nah, kami ingin mengidentifikasi mekanisme alternatif yang lebih konstruktif untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan hubungan diplomatik yang sejalan dengan Konvensi Wina 1961 dan instrumen hukum internasional lainnya. Dengan demikian, rumusan masalah utama yang akan kami jawab adalah bagaimana penyelesaian sengketa praktik spionase ini menurut hukum diplomatik di luar penggunaan mekanisme persona non grata tersebut. Definisi spionase dalam hubungan diplomatik. Yang pertama itu ada pengertian spionase. Spionase ini dalam hubungan diplomatik itu merupakan tindakan pengumpulan informasi rahasia oleh personel diplomatik negara pengirim secara diam-diam di wilayah negara penerima. Istilah spionase ini tuh berasal dari bahasa Prancis yang berarti memata-matai atau mengintai. Lalu ada juga menurut Cambridge Dictionary, spionase ini tuh dilakukan untuk mendapatkan informasi penting, baik itu tuh seperti informasi politik, militer, dan industri yang secara rahasia. Jadi itu tuh bisa dilakukan tuh melalui agen manusia ataupun alat teknis. Dan tindakan ini tuh melibatkan pelanggaran hukum apabila menyasar informasi pertahanan atau keamanan, yang dimana tuh seringkali dilakukan demi kepentingan nasional negara pengirim. Nah, bila dilakukan oleh diplomat itu sendiri, maka praktik ini tuh sangat bertentangan dengan prinsip hukum internasional dan Konvensi Wina pada tahun 1961. Lalu, yang kedua, landasan hukum. Nah, landasan hukum terkait praktek spionase ini tuh kita bagi itu menjadi 2 poin. Yang pertama itu melalui Konvensi Wina pada tahun 1961 tentang hubungan diplomatik, yang dimana itu ada beberapa pasal. Yang pertama itu pasal 3 ayat 1D, dimana diplomat itu hanya diperbolehkan memperoleh informasi melalui cara yang sah, baik itu melalui media publik, menghadiri acara resmi, dan berinteraksi secara terbuka dengan pejabat ataupun akademisi. Lalu pasal yang kedua itu ada pasal 39 ayat 1, dimana kekebalan diplomatik ini tuh dimaksudkan untuk mendukung tugas resmi, bukan untuk melindungi kegiatan ilegal seperti spionase. Lalu ada pasal 9, di mana negara penerima ini tuh berhak menyatakan diplomat sebagai persona non grata tanpa menjelaskan alasan, terutama jika diplomat tersebut tuh melakukan spionase dan terbukti melakukan spionase gitu. Lalu pasal 32 yang menyatakan bahwa negara pengirim itu dapat mencabut kekebalan diplomatik atau waiver of immunity agar diplomat itu dapat diproses hukum di negara penerima. Nah, lalu poin yang kedua itu ada hukum kebiasaan internasional dan etika diplomatik, di mana spionase ini tuh dianggap melanggar prinsip itikat baik dan penyalahgunaan hak-hak diplomatik. Meskipun itu tuh tidak secara eksplisit diakui atau dilarang dalam praktik negara sehari-hari, tetapi itu tuh berdasarkan atas prinsip moralitas. Lalu selanjutnya itu ada pelanggaran hukum, di mana hukum diplomatik ini tuh merupakan cabang penting dari hukum internasional publik yang mengatur hubungan antar negara melalui perwakilan resminya. Nah, tujuan utama dari hukum ini tuh untuk memastikan bahwa para diplomat itu dapat menjalankan tugasnya secara efektif tanpa gangguan dari negara penerima melalui pengaturan hak, kekebalan, dan kewajiban mereka sendiri. Di mana Konvensi Wina 1961 ini tuh jadi dasar utama, terutama pasal 3 yang menjabarkan fungsi diplomatik seperti representasi, perlindungan warga negara, negosiasi, pengumpulan informasi secara sah, serta pengembangan hubungan persahabatan atau bilateral, di mana perlindungan hukum bagi diplomat itu juga ditegaskan dalam pasal 29 dan pasal 22 sampai 27. Sementara pasal 41 itu mengatur prinsip non-intervensi. Jadi secara teoritis, hukum diplomatik itu dapat dianalisis melalui pendekatan institusionalisme liberal yang melihat sebagai instrumen untuk memperkuat kerjasama, stabilitas, dan perdamaian internasional. Namun, dalam praktiknya itu
tetap muncul persoalan seperti praktik spionase tadi oleh diplomat yang bertentangan dengan prinsip non-intervensi dan biasanya ditanggapi dengan mekanisme persona non grata. Nah, mekanisme ini tuh meskipun sah, tapi itu dianggap reaktif dan simbolik karena tidak menyelesaikan konflik secara substantif. Oleh karena itu tuh alternatif penyelesaian sengketa seperti dialog bilateral, arbitrase diam-diam, atau mediasi pihak ketiga itu perlu dipertimbangkan untuk menjawab keterbatasan hukum konvensional dalam merespon dinamika diplomasi modern yang penuh kepentingan strategis. Lanjut ke aspek hukum spionase dalam hubungan diplomatik, di mana di sini itu ada beberapa poin. Yang pertama itu persona non grata atau PNG, di mana diplomat itu dapat diusir oleh negara penerima. Contohnya itu seperti kasus atase militer Uni Soviet yang diusir oleh Indonesia pada tahun 1982. Lalu yang kedua itu pencabutan kekebalan atau waiver of immunity. Nah, hal ini tuh agar diplomat itu tuh dapat dituntut di pengadilan negara penerima apabila terbukti melakukan spionase. Lalu yang ketiga, ada kerusakan hubungan bilateral. Nah, apabila terjadi praktik ini tuh dapat menyebabkan pemutusan hubungan diplomatik, pembatalan kerjasama militer atau ekonomi. Contohnya itu seperti yang terjadi antara Indonesia dan Australia pada tahun 2013. Lalu yang keempat itu ada tanggung jawab negara atau state responsibility, di mana negara asal itu dapat dimintai penanggung-jawaban apabila spionase itu dilakukan atas perintah resmi dari negara pengirim. Lalu yang kelima itu ada penyelesaian sengketa internasional. Meskipun dapat dibawa ke mahkamah internasional atau International Court of Justice, nah, negara itu lebih sering memilih jalur diplomatik seperti penandatangan kode etik atau bisa juga menggunakan nota kesepahaman. Lalu yang keenam itu ada standar minimum internasional bagi pelaku di spionase. Ini tuh terkait dengan hal penahanan. Jadi pelaku itu tetap dijamin hak-haknya sesuai dengan Mandela Rules seperti akses terhadap perwakilan diplomatik. Selanjutnya, mekanisme penyelesaian sengketa secara damai. Sengketa dalam hubungan antar negara itu merupakan hal yang tidak terhindarkan dan dapat timbul dari berbagai isu seperti contohnya wilayah, hak asasi manusia, terorisme, hingga praktik spionase oleh perwakilan diplomatik. Nah, praktik spionase ini tuh melanggar kedaulatan dan etika kerjasama internasional karena pengumpulan informasi ini tuh dilakukan secara tidak sah. Sehingga hukum internasional itu menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara damai, seperti melalui mediasi, melalui negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dan penyelesaian yudisial juga bisa terjadi melalui mahkamah internasional, dengan sesuai dengan prinsip kebebasan para pihak dalam memilih cara penyelesaian sengketa, sebagaimana hal ini itu diatur dalam pasal 33 Piagam PBB. Nah, negosiasi itu dilakukan secara langsung oleh negara yang terkait. Lalu apabila melalui mediasi dan konsiliasi, itu tuh melibatkan pihak ketiga untuk memfasilitasi atau mengusulkan solusi. Lalu apabila melalui arbitrase, hal ini tuh memungkinkan penyelesaian oleh pihak ketiga yang putusannya bersifat mengikat. Sedangkan apabila melalui mahkamah internasional, menyelesaikan sengketa antar negara secara hukum formal. Jadi melalui mahkamah. Lalu dalam konteks praktek spionase sendiri, meskipun negara sering menggunakan tindakan persona non grata sebagai respon cepat, pendekatan ini tuh dianggap politis dan tidak menyelesaikan sengketa secara substansial. Oleh karena itu, mekanisme damai lain seperti arbitrase, konsiliasi, dan penyelesaian di ICJ itu yang diatur dalam protokol operasional Konvensi Wina pada tahun 1961 dapat digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban negara pengirim atau negara pelaku, karena itu lebih pendekatannya itu secara damai dan tidak hanya relevan secara hukum, tapi juga penting untuk menjaga stabilitas dan mencegah eskalasi dalam hubungan internasional. Di sini saya akan membahas tentang penyelesaian sengketa praktik spionase menurut hukum diplomatik, khususnya di luar mekanisme persona non grata. Dalam praktik hubungan diplomatik, persona non grata adalah mekanisme yang diatur dalam pasal 9 Konvensi WINA 1961. Ini adalah langkah sepihak yang memungkinkan negara penerima mengusir diplomat asing, biasanya tanpa perlu pembuktian formal. Mekanisme ini sering digunakan saat seorang diplomat terbukti melakukan aktivitas spionase. Namun, pendekatan ini punya kelemahan, yaitu cenderung politis, reaktif, dan bisa memperburuk hubungan bilateral. Karena itu, negara-negara mulai mencari alternatif penyelesaian yang lebih halus dan berstruktur, seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, hingga membawa perkara ini ke Mahkamah Internasional. Namun semua alternatif tersebut tidak lepas dari tantangan yang kompleks. Inilah yang menjadi fokus
utama kita pembahasan saya ini, pertama yaitu yurisdiksi yang terbatas. Jadi Mahkamah Internasional hanya bisa mengadili negara, bukan individu pelaku spionase. Padahal sebagian besar kasus spionase dilakukan secara individu oleh agen-agen intelijen. Lalu yang kedua, tantangannya itu sulitnya pembuktian. Praktik spionase dilakukan secara rahasia dan melibatkan teknologi tinggi dan hampir tidak pernah terekam bukti resmi. Negara yang menjadi korban asing tidak bisa membuktikan keterlibatan negara lain secara langsung. Dan ketiga itu sensitivitas politik dan kerahasiaan negara. Sengketa spionasme biasanya menyentuh ratna di keamanan nasional dan ini membawa isu ke forum internasional, di mana ini bisa membuka rahasia negara atau mempermalukan negara pelaku. Karena itu banyak negara yang memilih untuk menyelesaikan secara informal untuk menghindari ekspor dari komunitas internasional. Lalu keempat, ketergantungan pada persetujuan. Mekanisme arbitrase atau ICJ memerlukan persetujuan kedua negara terkait yurisdiksi. Kalau satu pihak menolak, proses hukumnya tidak bisa dilanjutkan. Inilah yang membuat jalur hukum formal sering tidak berjalan dan berhenti. Lalu kelima, dominasi pendekatan politis, di mana sengketa spionase sering menjadi alat diplomasi atau negosiasi politik. Negara bisa saja menutup kasus demi menjaga aliansi strategis, hubungan dagang, atau kestabilan kawasan. Akibat dari tantangan ini, banyak kasus spionase akhirnya tidak diselesaikan melalui jalur hukum diplomatik yang formal, melainkan dengan kompromi politik atau sekedar pengusiran tanpa proses hukum. Sekarang masuk dalam studi kasus, yang dimana kita akan cermati studi kasus penyadapan Australia terhadap Indonesia pada tahun 2013. Nah, sebagai ilustrasi nyata dari pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa di luar persona non grata ini. Nah, pada tahun 2013, hubungan Indonesia-Australia ini tegang setelah bocoran Edward Snowden mengungkap dugaan penyadapan komunikasi pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ibu negara, dan juga pejabat tinggi lainnya oleh Badan Intelijen Australia atau ASD. Yang lebih krusial, aktivitas ini diduga dilakukan dari fasilitas Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Nah, menanggapi insiden serius ini, pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah diplomatik yang hati-hati untuk menghindari deklarasi persona non grata atau PNG. Nah, semua tindakan ini dilakukan dalam bingkai hukum internasional tanpa memutus tali diplomatik secara ekstrim, menjaga ruang dialog juga tetap terbuka. Sementara itu, pemerintah Australia merespon dengan pernyataan penyesalan meski tanpa permintaan maaf langsung. Nah, kasus ini menjadi contoh kuat bahwa penyelesaian konflik antar negara tidak selalu harus melalui langkah konfrontatif seperti pengusiran diplomat. Pendekatan diplomasi lunak yang diterapkan Indonesia ini menunjukkan bahwa tekanan simbolik dan suspensi kerjasama strategis dapat efektif dalam menegaskan kedaulatan negara dan menjaga stabilitas hubungan jangka panjang. Nah, ini juga menegaskan bahwa respon yang elegan dan non-konfrontatif tetap dapat menjaga martabat negara. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi dari semua pembahasan tadi dan juga studi kasus tadi yang telah dipaparkan tadi, dapat kami simpulkan bahwa praktik spionase oleh pejabat diplomatik ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, khususnya pasal 3 ayat 1 Bagian D, Konvensi Wina 1961 yang membatasi pengumpulan informasi pada cara yang sah. Meskipun PNG sering digunakan sebagai respon cepat, mekanisme ini bersifat reaktif, politis, dan tidak menyelesaikan sengketa secara substantif. Nah, penggunaan PNG ini berpotensi menimbulkan ketegangan, pembalasan antar negara, dan merusak hubungan bilateral jangka panjang. Oleh karena itu, hasil paper kami menekankan bahwa penyelesaian sengketa praktis spionase tidak harus selalu dilakukan melalui deklarasi PNJ, yang dimana terdapat berbagai alternatif penyelesaian yang lebih konstruktif dan juga berorientasi pada pemeliharaan hubungan diplomatik. Nah, alternatif ini tadi seperti yang disebutkan, yaitu negosiasi bilateral secara tertutup atau quiet diplomasi, lalu mediasi oleh pihak ketiga yang netral, dan juga jalur hukum internasional seperti arbitrase atau Mahkamah Internasional atau ICJ. Nah, studi kasus penyadapan Australia terhadap Indonesia pada tahun 2013 tadi juga menjadi bukti nyata bahwa respon diplomatik yang hati-hati seperti pengajuan nota protes resmi, pemanggilan duta besar, dan penarikan duta besar tanpa menggunakan PNG dapat efektif. Nah, pendekatan ini berhasil menegaskan kedaulatan negara sekaligus menjaga stabilitas hubungan jangka panjang. Nah, secara keseluruhan, penyelesaian sengketa spionase seharusnya tidak hanya berfokus pada sanksi simbolik seperti PNJ. Kami menganjurkan dalam paper kami bahwa mekanisme hukum dan diplomasi yang lebih adil, rasional, dan berkelanjutan yang menjunjung tinggi stabilitas hubungan internasional dan keadilan hukum untuk menjaga perdamaian dan kepercayaan antar negara. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.